Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Triagustini, peserta pelatihan pekerti Universitas Bengkulu tahun 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait ekosistem mangrove yang merupakan bagian dari mata kuliah ekologi laut tropis di program studi ilmu kelautan Universitas Bengkulu. Ya, jadi teman-teman, ya apakah sudah tahu apa sih itu ekosistem mangrove? Ya, apakah sudah mengenal ekosistem mangrove itu seperti apa? Ya, jadi kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ekosistem mangrove. Ya, jadi ekosistem mangrove itu ya kalau kita lihat dari asal-usul kata mangrove itu terdiri dari dua kata. Ya, berasal dari bahasa Portugis atau mangue dan bahasa Inggris itu adalah grove. Ini menurut Magne 1968. Ya, sehingga muncullah ya kata mangrove. Kalau untuk istilah mangrove itu sendiri ya merupakan vegetasi ya. Jadi di sini mangrove itu vegetasi ya, tumbuhan ya bukan jenis hewan. Ya, jadi istilah mangrove itu ya biasa kita kenal sebagai tumbuhan ya atau vegetasi yang terdapat pada daerah pasang surut air laut. Ya, jadi mangrove ini sangat-sangat unik ya karena hidup, tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut air laut yang kita tahu daerah pasang surut itu cukup ekstrim ya, karena tidak semua tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Kemudian vegetasi mangrove membentuk sebuah komunitas ya, atau biasa kita sebut itu komunitas mangrove yang merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Oke, lalu kalau kita melihat bagaimana sih karakteristik dari habitat mangrove? Ya, jadi ekosistem mangrove ini ya biasanya kita temukan pada daerah-daerah pantai yang terlindung. Ya, pada pantai Teluk yang dangkal, estuaria, dan delta. Ya, kemudian beberapa karakteristik habitat mangrove ini ya menurut Bengen tahun 2000 bahwa mangrove ini ya biasa kita jumpai pada jenis tanah atau substrat yang relatif berlumpur, berlempung hingga berpasir. Kemudian mangrove ini karena memang hidupnya itu di daerah pasang surut air laut, ya biasanya memang selalu tergenang air laut ya secara berkala. Ya baik setiap hari maupun hanya tergenang pada saat pasang purnama. Ya jadi memang mangrove ini ya sangat erat kaitannya ya dengan pasang surut ya dan juga memang mangrove ini ya menerima pasokan air tawar ya yang cukup juga dari daratan. Karena memang salah satu ekosistem yang unik sekali ya kalau kita lihat ya karena mampu tumbuh dan berkembang di wilayah antara daratan dan lautan yang masih dipengaruhi oleh pasang surut ya sehingga kalau kita lihat nih di sini ya untuk kondisi salinitas di daerah mangrove ini kurang lebih ya cukup berpayau ya. Cukup payau dengan salinitas sekitar 2 sampai 22 per mil hingga cukup asin ya 38 per mil itu biasanya sering kita jumpai di pulau-pulau kecil ya seperti Pulau Enggano itu banyak sekali ya kita jumpai mangrove yang dapat tumbuh hingga perairan yang memang memiliki salinitas yang cukup asin. Oke, lalu kemudian bagaimana sih ya lokasi tumbuhnya mangrove? Jadi mangrove itu biasanya tumbuh di daerah mana ya? Jadi mangrove ini seperti yang kita ketahui tadi ya, tumbuh di daerah pasang surut air laut itu dia masuk ke dalam intertidal area. Ya jadi memang intertidal ini ya merupakan daerah pantai ya yang terletak antara batas tertinggi dan terendah pasang surut. Ya jadi memang pengaruh pasang surutnya itu cukup besar ya di dalamnya. Jenis-jenis mangrove apa saja sih yang sudah teman-teman ketahui? Ya, mungkin teman-teman selama ini sudah melihat ekosistem mangrove secara langsung, namun belum tahu ya jenis-jenisnya apa saja. Nah, mari kita kupas lebih lanjut. Ya, jadi untuk keanekaragaman mangrove yang ada di Indonesia itu setidaknya ditemukan 202 jenis. Ya, ini menurut Nur et al. 2012. Ya, jadi dijumpai ya setidaknya ada 89 pohon, kemudian 44 epifit. Ini biasanya ya tanaman mangrove yang berasosiasi. Kemudian ada satu sikas ya, ini jenis paku-pakuan. Kemudian ada 19 liana yang biasanya hidupnya merambat dan 5
palem-paleman. Ya, kemudian yang masuk ke dalam spesifik mangrove itu ada 47 jenis. Ya, ini menurut Nur et al. Tahun 2012. Lalu bagaimana sih ya struktur vegetasi mangrove yang ada di Indonesia? Jadi setidaknya ditemukan 12 genus ya, ada jenis Avicennia, ya kemudian Rhizopora, Soneratia, Bruguera, Psilocarpus, Seriop, Lumnitzdera, Lagunsularia, Agiceras, Agialtilis, Naidea, dan Sonocarpus. Ini beberapa genus dari mangrove yang memang dominan ya yang ditemukan di wilayah Indonesia. Kemudian untuk mangrove sejati penting atau dominan itu setidaknya dijumpai ada dari 4 family ya yang memang dominan dijumpai di Indonesia. Itu ada dari family Rhizoporaceae, ini dari genus ya Rhizopora sp, kemudian Bruguera dan Seriop. Kemudian dari family Soneratiaceae itu ada Soneratia, kemudian ada Avicenniaceae itu dari genus Avicennia sp. Kemudian dari family Meliaceae dari genus Psilocarpus sp. Ini 4 family penting ya atau dominan yang memang sering dijumpai untuk di wilayah Indonesia. Menurut teman-teman, apa saja sih fungsi dan peranan penting ya dari ekosistem mangrove yang ada di wilayah pesisir? Seperti yang kita ketahui ya, bahwa mangrove ini memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting ya di wilayah pesisir. Ya, jadi apa saja sih ya fungsi dan peranan dari ekosistem mangrove itu sendiri? Ya, jadi banyak sekali ya, baik secara fungsi fisik, biologi, maupun ekonomi. Ya, kalau kita lihat secara biologi ya, fungsi mangrove ini cukup besar ya dalam keberlangsungan ekosistem yang ada di dalamnya. Ya, sebagai daerah asuhan, kemudian daerah reproduksi, pemijahan, ya bagi biota-biota laut yang ada di dalamnya seperti ikan, ya tempat berlindung bagi biota-biota laut yang ada di dalamnya. Karena mangrove ini memberikan banyak sekali nutrisi ya, nutrien yang diperlukan biota-biota ya untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Ya daerah untuk mencari makan. Ya jadi kalau misalnya mangrove-nya bagus nih, ya kemudian apa sih dampaknya? Ya dampaknya juga ikan-ikan yang ada di sana juga banyak, ya seperti kerang-kerang ya ataupun biota-biota asosiasi lainnya yang memang bergantung hidupnya di dalam ekosistem mangrove. Kemudian apa sih fungsi fisiknya? Kalau tadi berbicara fungsi secara biologi. Ya secara fisik ya, terus mangrove ya mampu menahan gelombang, kemudian sebagai pencegah abrasi ya secara alamiah ya, kemudian penyerap karbon ya, karbon stok, banyak sekali manfaat fisik ya yang kita rasakan. Seperti yang kita lihat ya dari gambar, itu akar mangrove itu sangat kuat. Ya kalau kita lihat itu jenis Rhizopora yang memiliki akar yang kuat sehingga dapat mampu ya menahan gelombang ataupun abrasi ya yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sih fungsi mangrove secara ekonomi? Ya banyak sekali ya sekarang mangrove dijadikan sebagai wisata edukasi ya seperti yang digambar ya sehingga dapat meningkatkan juga ya perekonomian dari masyarakat sekitar. Kemudian juga banyak juga olahan-olahan produk ya yang dihasilkan dari mangrove. Ini ada contoh studi kasus ya yang diambil dari artikel jurnal itu memperlihatkan bagaimana kondisi kota Banda Aceh ya sebelum tsunami tanggal 26 Desember 2024 dan setelah ya tsunami. Ya jadi bisa dilihat bahwa areal pesisir ya yang ada mangrove-nya itu memang cukup terlindung ya. Jadi memang mangrove ini menjadi salah satu ekosistem penting ya yang ada di wilayah pesisir ya sebagai salah satu upaya juga ya untuk kita memitigasi bencana alam yang terjadi di lingkungan pesisir dengan adanya ekosistem mangrove ini ya karena fungsi fisiknya ya memang sangat kita rasakan banyak ya. Jadi ini beberapa produk olahan dari mangrove ya. Jadi mangrove bisa juga dijadikan
sirup ya, ini sirup pedada ya dari jenis Soneratia. Kemudian ada peyek mangrove, kemudian dodol mangrove, teh mangrove, dan masih banyak sekali ya beberapa produk olahan dari mangrove. Sehingga ini salah satu manfaat ekonomi ya selain tadi eduwisata mangrove. Jadi olahan-olahan ini ya yang sangat kreatif dan inovatif mampu meningkatkan ya kesejahteraan ekonomi masyarakat di pesisir. Ini adalah beberapa referensi buku yang bisa teman-teman baca. Ini ada buku Lingkungan Mangrove yang saya tulis bersama rekan-rekan tim penulis yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada buku panduan pengenalan mangrove di Indonesia. Biasanya ini digunakan sebagai panduan buku identifikasi mangrove ya, karena memang sangat lengkap di dalamnya. Akhirnya waktu sudah memisahkan kita. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Ya, kita bertemu kembali pada channel YouTube selanjutnya dengan cerita baru dan pengalaman baru dan materi baru. Terima kasih, semoga berkesan dan semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin mengetahui apa sih ekosistem mangrove. Terima kasih.